Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kita berdoa, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Aira, ada. Azizah, ada. Chandra, ada. Devi, Dea, Erika. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, tentunya di minggu kemarin itu pernah disampaikan yang namanya pembelajaran di minggu kemarin, yaitu membahas tentang apa? Media promosi pemasaran. Media promosi pemasaran. Media promosi pemasaran itu mencakup apa saja? Penjualan, apalagi? Promosi, ada lagi. Nah, yang namanya media promosi, media itu apa saja? Alat atau sarana. Nah, sarana yang untuk mempromosikan itu lewat apa saja? Internet, media massa, terus apa lagi? Instagram, ada lagi mungkin? Grup, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, di lingkungan kita itu ternyata banyak yang namanya jenis usaha atau UMKM yang selama ini mungkin kalian sendiri tidak mengerti di lingkungan kita itu ada UMKM. Menurut kalian, pengamatan kalian, di lingkungan kita itu banyak UMKM. Ada contohnya saja mungkin perusahaan kerupuk. Di situ tentunya akan ini menggunakan yang namanya bahan baku maupun bahan pokok. Yang tentunya di UMKM itu perlu adanya yang namanya penghitungan apa? Harga pokok produksi. Bisa dicontohkan kira-kira di lingkungan kalian. UMKM itu ada apa saja kira-kira? Contohnya, ayo tunjuk jari, silahkan. Usaha tahu, ada lagi. Mebel, ada lagi. Usaha batu bata, ada lagi. Mungkin ada lagi. Terus, untuk berikutnya, akan Bapak kirim link untuk pretest terlebih dahulu ke grup kelas kalian. Nanti saya kasih waktu untuk mengerjakan berupa Google Form ya. Akan saya kirim ke grup kelas ya, ke grup kelas. Itu untuk pretest ya, pretest terlebih dahulu. Silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nggak usah takut mencet, nggak usah takut memilih, pokoknya pilih saja ya, pilih saja ya. Itu pretest penjajakan kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini apa belum, itu bisa dilihat dari hasil pretest itu ya. Saya kira waktunya sudah cukup, nanti bisa dicek hasilnya. Terus untuk pembelajaran hari ini
untuk pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan tentang tentang harga pokok produksi. Saya akan menyampaikan tentang harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi, sebelum saya menyampaikan ke harga pokok produksi atau KD 3.8 hari ini, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan pengertian harga pokok produksi dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan tujuan dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan eksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasi metode-metode dalam penentuan harga pokok produksi dengan baik. Sedangkan untuk materi bahasan pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian harga pokok produksi. Terus yang kedua tentang tujuan penghitungan harga pokok produksi. Yang ketiga, metode penentuan harga pokok produksi. Yang keempat, penyusunan harga pokok produksi. Terus menurut Hansen dan Mowen ini menyimpulkan harga pokok produksi yaitu mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Terus menurut Muhammad Nafarin, harga pokok produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk barang yang diperoleh di mana di dalamnya terdapat unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Fungsi harga pokok produksi ini beberapa tokoh menyimpulkan fungsi harga pokok produksi itu harga pokok produksi penting untuk memberikan gambaran umum kepada manajemen tentang keseluruhan biaya produksi dan apakah biaya ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu fungsi harga pokok produksi. Terus tujuan menghitung harga pokok produksi diantaranya satu, menentukan harga jual produk. Produk itu mau dijual berapa, umpamanya mau dijual 10.000, 15.000 atau 20.000, itu masuknya di tujuan menghitung harga pokok produksi, menentukan harga pokok jual produk. Yang kedua, menghitung laba periodik atau periodik. Jadi selama periode waktu tertentu, mungkin 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun. Terus berikutnya, kalian amati untuk video inspiratif berikut ini, yang mungkin di lingkungan kalian itu banyak, ternyata yang namanya ada kerajinan seperti ini, lingkungan kalian pun juga ada. Ya, bisa kalian amati ya, untuk videonya kali ini. Makanya ya, ternyata di lingkungan kita itu banyak sebenarnya inspiratif di lingkungan kita. Kalau kita pengen maju, pengen sukses itu banyak. Ya, kalian pun juga punya inspiratif seperti pernah kalian mungkin membuat produk, mungkin produk makanan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan inspirasi kalian untuk membuat produk, untuk menjual produk. Nah itu. Nah setelah melihat video tadi, ini tugas kalian nanti bentuk kelompok diskusi, terus nanti untuk berpresentasi dari kesimpulan diskusi kelompok kalian. Nah, ini ada video inspiratif yang kedua, yaitu perusahaan tahu. Ini ada perusahaan tahu. Dari video ini kalian bisa mengamati. Setelah ini kalian bisa membentuk kelompok untuk berdiskusi. Silahkan untuk membentuk kelompok berdiskusi. Dia kelompok 1, kelompoknya siapa? Kelompok 2. Terus kelompoknya ini kelompok
3, kelompok 4. Baik. Nah, sudah ya. Sudah, silakan untuk berdiskusi. Sudah selesai? Sudah, kalau sudah bisa dikumpulkan. Nih, bisa dikumpulkan, ditempelkan di sini. Jadi ini nanti untuk bisa mewakili, jadi satu kelompok untuk maju ke depan ketika nanti ada teman yang mau tanya dari diskusinya. Mau ngambil mana yang mana dulu ya? Biru atau kuning? Merah? Merah? Biru? Kuning? Tergantung ya, tergantung. Ayo semuanya tangannya di atas dulu, tangannya di atas. Digoyang-goyang tangannya. Ya, digoyang-goyang tangannya. Coba pegang pipi. Ya, coba pegang daku. Oh, masih ada yang salah. Berarti kurang konsentrasi. Lagi digoyang lagi. Ya, coba pegang mulut. Nah, berarti sudah bagus ya. Nih, untuk saya ngambil yang merah dulu. Ini karena merahnya double ya. Saya ambil terlebih dahulu. Silahkan untuk yang kelompok 1 untuk mewakili terlebih dahulu ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah merupakan bahan-bahan yang ada perlukan untuk membuat atau memproduksi sebuah produk. Sebagai contoh, kayu, paku adalah bahan baku yang digunakan oleh perusahaan membuat menjadi mesin. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang jumlahnya berganti dengan yang tidak langsung adalah bahan baku yang tidak tampak secara langsung pada yang dihasilkan, atau bahan baku tidak langsung adalah yang berkaitan dengan perusahaan baru, bagian air, kayu, bahan dan lain-lain. Ada yang mau tanya kelompok lain? Ya. Bahan baku itu dibagi berapa macam? Coba Bahan baku itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung yaitu bahan utama dalam proses produksi yang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan dan bekerja secara langsung. Bahan baku tidak langsung adalah bahan yang dapat membantu proses produksi tetapi tidak secara langsung memberikan bahan jadi yang dihasilkan dari suatu produksi. Sudah kelompok yang tanya tadi sudah paham? Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan ditutup terlebih dahulu atau tidak? Oh ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini ternyata ada kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 seanggotakan saya Vanessa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah mengamati dan menganalisis dari penayangan video tadi, kelompok ini mengemukakan yang berkaitan dengan biaya objek pabrik yang digunakan UMKM tadi. Dan kelompok kami mendefinisikan biaya overhead merupakan semua biaya yang perusahaan keluarkan kecuali biaya tenaga kerja langsung dan biaya untuk bahan baku.
Pada umumnya, biaya overhead adalah jenis biaya yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi oleh sebuah perusahaan. Pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ya, dari kelompok 1 yang tanya, silahkan. Berikan contohnya biaya overhead. Contoh biaya overhead kami dan pembantu yang juga punya saya mengirim material. Contohnya perlengkapan pagi atau bau, gaji mandor, listrik, air, telepon, dan perbaikan dan pemeliharaan, repair dan maintenance. Paham? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami presentasikan atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang mana dulu ya? Yang kuning dulu. Nah, kelompok 2, silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silahkan agak ke depan, agak ke tengah, maaf, agak ke tengah. Udah, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Salvatania Putri, Saya Kendani, saya Chandra Nabila, saya Yunita, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati dan menganalisis dari penayangan video tadi, kelompok 2 menyimpulkan yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja yang digunakan oleh kami tahu. Dan kami kelompok 2 mendefinisikan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau bisa dihubungkan langsung dengan barang jadi. contohnya upah atau pendidikan. Ada yang mau tanya? Apa manfaat anggaran biaya tenaga kerja? Manfaat anggaran biaya tenaga kerja yaitu 1. Penggunaan dan pengelolaan tenaga kerja yang lebih efisien. 2. Sebagai alat pengawasan tenaga kerja. Ya? Ada yang tanyakan lagi? Sudah. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Sudah bisa diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus tinggal 1. Silahkan untuk kelompok 4. Untuk presentasi kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu namanya. Mempresentasikan. Hasil kegiatan setelah mengamati dan menganalisis dari penayangan video tadi kelompok 4 menyimpulkan yang berkaitan dengan biaya produksi yang digunakan UMKM tadi. Dan kami kelompok mendefinisikan biaya produksi merupakan jenis biaya yang perusahaan keluarkan dalam proses pengelolaan yang bertujuan untuk menghasilkan produk jadi biaya produksi atau produksi itu mulai dari proses awal pengolahan produk sampai dengan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan diakumulasikan menjadi satu dan dihidupkan sebagai perusahaan. Sudah? Sudah? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Sudah? Bisa ditutup kalau sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari ini tadi, ternyata bisa ditarik kesimpulan.
yaitu tentang harga pokok produksi atau HPP. Nah, dari HPP itu tadi terdapat di dalamnya biaya produksi, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik. Nah, setelah itu diolah jadi satu, itu bisa untuk menentukan yang namanya harga jual sebuah produk. Produk itu mau dijual mungkin 10.000, 15.000 atau 25.000, 100.000. Itu dari bahan baku yang digunakan tadi plus biaya-biaya yang lain termasuk tenaga kerja itu bisa dihitung untuk menghitung yang namanya nilai jual sebuah produk. Itu kesimpulannya. Nah, sebelum mungkin melanjutkan kegiatan yang lainnya atau sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang tanya? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian silahkan untuk kerjakan soal post-test. Bentar, saya kirim. Untuk soal post-test. Bentar, saya kirim ke grup kelas kalian. Nanti bisa dibuka di grupnya. Sudah selesai semuanya ya? Ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini itu sudah selesai. Yang selanjutnya silahkan untuk ketua kelasnya memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mulai Bang Asri dan seterusnya. Ya. Silakan berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ittinaba. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa pulang terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih ya.